Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pertama-tama saya akan mengucapkan rasa syukur, kemudian bangga yang sudah terjadi untuk kalian semua, karena alhamdulillah kalian semua sudah bisa diterima di SMA Negeri 5 Purwokerto ini. Perlu Anda pahami betul, banyak sekali teman-teman kalian ataupun saudara-saudara kalian yang ternyata tidak bisa masuk ke SMA Negeri 5 Purwokerto, sehingga Anda harus patut bersyukur akan hal ini. Yang kedua, saya akan perkenalkan diri saya. Nama Endro Prastyo Wibowo. Di sini saya bertugas ataupun menjabat sebagai Ketua Tim Penjamin Mutu Internal Sekolah. Untuk di SMA 5 saya terbiasa dipanggil Pak Endro. Di sini saya akan memberikan materi mengenai program sekolah ataupun program sekolah SMA Negeri 5 Purwokerto. Sebelum saya jelaskan mengenai program-program yang ada, pertama Anda harus tahu dulu apa visi dari SMA Negeri 5 Purwokerto. Saya bacakan di sini mengenai visi SMA Negeri 5 Purwokerto. Visi SMA Negeri 5 Purwokerto adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, unggul dalam iptek dan intak, serta berlandaskan lingkungan. Dari visi yang ada di sini, Anda perlu tahu misi dari SMA 5 sudah jelas, akan memproduk siswa menjadi unggul dalam iptek yang berlandaskan intak, serta tetap menjaga lingkungan yang baik. Sehingga sebagai contoh, Anda harus pahami betul nanti ketika Anda sudah mulai bisa masuk ataupun berangkat ke sekolah, khusus untuk kelas 10 masih belum diperbolehkan menggunakan sepeda motor. Tetapi silakan Anda menggunakan sepeda. Satu, demi kesehatan, dua, menjaga lingkungan. Itu salah satu contoh. Kemudian yang lain yang akan saya lanjutkan mengenai program-program SMA Negeri 5 Purwokerto. Di dalam program SMA Negeri 5 Purwokerto di sini terbagi ke dalam 5 kelompok. Pertama tadi di SPMI. SPMI itu adalah Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah. Kemudian kurikulum, kesiswaan, humas, serta sarana dan prasarana. Untuk SPMI sendiri, Anda perlu paham betul bahwa di SPMI ini adalah program kita akan selalu menjaga mutu dari sekolah kita. Ingat, untuk SMA Negeri 5 akreditasinya adalah A dengan standar nilai 92,5. Dengan standar nilai seperti itu, kita akan berusaha untuk meningkatkan di dalam akreditasi sekolah kita, walaupun sudah nilai A, tetapi untuk nilainya jelas kita akan berusaha untuk kita tingkatkan. Kemudian di kurikulum, kalian semua sudah harus tahu bahwa di kurikulum untuk SMA Negeri 5 Purwokerto di sini menggunakan kurikulum 13 atau dengan singkatan Kurtilas. Di dalam kurikulum 13 untuk SMA Negeri 5 terbagi ke dalam 3 kelompok belajar. Pertama adalah MIPA, yang untuk kelas 10 ada 7 kelas. Kemudian IPS 3 kelas, BDB ataupun bahasa ada 1 kelas. Ini untuk kurikulum. Hal yang ada sudah jelas, nanti oleh Wakakurikulum akan dijelaskan program-program dari kurikulum itu apa saja. Sedikit yang akan saya bahas di sini tadi mengenai jurusan. Kemudian KKM ataupun standar nilai terendah untuk kelas 10 adalah 70 untuk semua mata pelajaran. Sementara untuk kelas 11 75 dan kelas 12 75. Ini untuk kurikulum, program kegiatan dari kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah kesiswaan. Apa itu kesiswaan? Kesiswaan yang jelas pertama adalah mungkin untuk Anda semua sudah tahu ketika di SMP bahwa untuk kesiswaan pertama sudah jelas menjaga aturan-aturan untuk siswa. Aturan dalam hal apa?
aturan dalam hal berpakaian, aturan dalam hal berperilaku di sekolahan, dan selanjutnya ataupun hal-hal yang lain. Satu contoh, siswa SMA Negeri 5 Purwokerto ketika hari Senin dan hari Selasa berseragam OSIS. Kemudian hari Rabu dan Kamis berseragam batik. Kemudian hari Jumat adalah pramuka. Kalau terjadi siswa yang tidak melakukan hal tersebut, ini diantaranya adalah tugas dari waka kesiswaan, yaitu menertibkan kalian untuk bisa melakukan hal yang benar ataupun mendisiplinkan kalian. Sepatu juga sama. Yang namanya sekolah di SMA Negeri 5, sepatu harus hitam. Kalau sampai sepatu berwarna-warni seperti pelangi, itu pun sama, akan didisiplinkan oleh kesiswaan. Sementara kegiatan-kegiatan yang ada di kesiswaan ada 3 hal. Pertama adalah OSIS. Paham juga, saya yakin untuk kalian semua, OSIS itu adalah mengenai organisasi siswa. Ini jelas di bawah naungan kesiswaan. Kemudian ekstrakurikuler, yang perlu Anda pahami betul di sini untuk ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler yang wajib Anda ikuti, yaitu apa? Pramuka. Apabila nilai pramuka Anda C, jangan harap Anda bisa naik kelas. Ini perbedaan untuk ekstrakurikuler yang lain, bahwa untuk pramuka wajib minimal B. Dan wajib semua siswa kelas 10 maupun kelas 11, 12 untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan untuk ekstrakurikuler yang lain, sebagai contoh misalkan untuk sains OSN, kemudian untuk olahraga banyak sekali, mulai dari permainan, kemudian hal sepak bola, voli, kemudian karate dan sebagainya, dan ini nanti akan dinaungi di dalam perlombaan-perlombaan luar dengan istilah O2SN. Sementara untuk seni, seperti kalau di SMA 5 terkenal dengan PADUS, sudah sampai tingkat internasional, ini biasanya FLS2N. Ini hal yang lain masih ada untuk lomba-lomba itu, sebagai contoh LCC 4 pilar, debat bahasa Inggris. Ini saya sendiri juga sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian debat bahasa Indonesia. Jadi untuk kesiswaan ini mau tidak mau nanti yang akan langsung berhubungan dengan siswa. Keempat, humas, hubungan masyarakat. Di dalam program humas untuk sekolah sudah jelas, karena di situ kepanjangan dari hubungan masyarakat. Pertama jelas, satu apa? Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Maka jelas suatu saat orang tua kalian akan dipanggil ke sekolahan. Sekolah akan memaparkan program-program dari sekolah ke orang tua siswa, sehingga orang tua tahu apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah dan apa saja sekolah menginginkan kepada putra-putri ataupun putra-putri mereka. Ini. Kemudian kedua, memelihara hubungan baik dengan komite. Ingat, untuk sekolah sekarang sudah jelas akan ada mengenai komite. Komite di sini adalah satu organisasi dari orang tua siswa yang ikut membangun sekolah. Membangun dalam artian di sini adalah membangun segalanya, mengenai peraturan, mengenai bangunan, kemajuan sekolah dan lainnya. Ini untuk humas. Kemudian yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan lembaga pemerintah, swasta ataupun organisasi nasional. Nah, di sini yang suatu saat kadang kita lupa bahwa ataupun Anda masih belum memahami betul bahwa sekolah itu suatu saat ada hubungan dengan organisasi-organisasi yang lain.
ataupun lembaga pemerintah, ataupun swasta, ataupun lembaga yang lain, organisasi nasional mungkin. Satu contoh yang ada seperti yang sudah terbiasa di SMA 5, mungkin karena di sini MPLS kita melakukan dengan daring. Kalau tahun-tahun yang lalu, ketika kita melaksanakan MPLS, jelas kita akan melakukan satu kerjasama, mungkin dengan kepolisian, mungkin dengan badan narkotika, mungkin dengan kejaksaan, dan yang lainnya. Nah, di sini bagaimana? Inilah tugas Humas. Mengenai aturan-aturan bagaimana mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan, itu adalah kepolisian. Maka Humas akan melakukan hubungan ataupun kerjasama dengan kepolisian, ataupun dengan kejaksaan mengenai hal hukum. Ini jelas tugas dari Humas. Untuk yang keempat, apa tugas Humas itu? Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah. Satu contoh sekarang, Anda perlu pahami betul bagaimana orang tua bingungnya ataupun kerepotannya ketika sekolah melakukan hal pembelajaran dengan daring. Padahal hal itu selalu dilakukan di sekolah mengenai pembelajaran seperti itu. Sehingga Humas di sini bertugas untuk suatu saat mengumpulkan orang tua siswa untuk menjelaskan apa tujuan ataupun atau apa program-program dari sekolah yang ada, ataupun apa yang akan dilakukan oleh sekolah, sehingga orang tua akan tahu. Kemudian orang tua akan memberitahu ke anak-anaknya bagaimana cara-caranya. Ini untuk Humas. Sementara yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Anda pahami betul ketika Anda kemarin suatu saat masuk ke SMA Negeri 5 Purwokerto, bagaimana keadaan SMA Negeri 5 Purwokerto? Mungkin akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Ataupun ketika kamu dengan kakak kamu yang alumnus ataupun yang masih sekolah di SMA 5 ataupun yang alumnus tadi saya katakan masuk ke sini, maka jelas kakak kamu akan berkata berbeda. Wow, SMA 5 sekarang lebih bagus. Inilah salah satu program dari sarana prasarana. Apa? Selalu mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih baik untuk program belajar mengajar. Karena apa? Dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang menunjang program belajar mengajar, maka sudah jelas pelaksanaan program belajar mengajar akan lebih baik dan akan lebih cepat. Ini hal-hal yang ada, sehingga memang betul hampir setiap saat yang namanya sarana prasarana itu bukan hanya tadi bangunan, tidak. Di benak kalian mungkin sarana prasarana itu hanya bangunan, padahal tidak. Kelas LCD rusak, itu tugas sarana prasarana. Kelas tidak ada whiteboard, itu tugas sarana prasarana. Banyak sekali. WiFi tidak ada, tugas sarana prasarana. Semua yang menunjang KBM ataupun kegiatan belajar mengajar untuk sekolah ada di sarana prasarana. Itu saja mungkin yang saya perlu jelaskan mengenai program-program sekolah. Mungkin sebetulnya masih banyak sekali yang perlu saya jelaskan, tetapi saya paham betul waktu sangat terbatas untuk ini, sehingga saya sudahi, saya cukupi sampai sekian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMA 5. Great Smile.